Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nabila Aprilianti sebagai mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi dengan NPM 238110257. Ingin memaparkan materi bahasa Indonesia mengenai keterampilan berbicara dengan tema Kenali Gejala Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Obsessive Compulsive Disorder atau OCD adalah sebuah gangguan mental yang ditandai dengan adanya obsesi atau kompulsi. Obsesi adalah pikiran, dorongan, atau gambaran yang berulang dan terus-menerus yang dianggap sebagai sebuah pengalaman intrusif dan tidak diinginkan. Sedangkan kompulsi adalah perilaku berulang atau tindakan mental yang dilakukan oleh individu karena merasa terdorong untuk melakukan hal tersebut sebagai bentuk menanggapi obsesi atau menuruti aturan yang harus diterapkan secara kaku. Prevalensi OCD berkisar 1,1% sampai 1,8%. Perempuan lebih banyak yang terkena gangguan ini dibandingkan laki-laki ketika dewasa. Namun, laki-laki lebih sering terkena pada masa kanak-kanak. Rata-rata usia seseorang terkena OCD adalah 19 tahun. Namun, 25% kasus dapat mulai sejak usia 14 tahun. Onset usia di atas 35 tahun biasanya jarang, namun bisa saja terjadi. Hampir 25% laki-laki memiliki onset sebelum usia 10 tahun. Penderita OCD biasanya menyadari bahwa pikiran dan tindakannya berlebihan, tetapi mereka tidak dapat melawannya. OCD bisa sangat mengganggu penderitanya, sehingga menghambat berbagai aspek kehidupannya. Penyebab OCD belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor yang meningkatkan risiko OCD antara lain: pertama, faktor genetik. Adanya gangguan pada neurotransmitter atau senyawa kimia otak, seperti serotonin dan norepinefrin. Kedua, faktor temperamental atau cenderung memiliki emosi negatif yang tinggi dan menginternalisasi masalah. Ketiga, adanya trauma masa kecil seperti mendapat perlakuan abusif, baik secara fisik atau seksual. Keempat, terkena infeksi dan sesudah mengalami gejala autoimun akibat infeksi. Kelima, faktor lingkungan seperti stres dan kecemasan juga dapat memicu timbulnya OCD. Keenam, kebiasaan hidup seperti konsumsi alkohol atau obat-obatan tertentu juga dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami OCD. Namun, setiap individu dapat mengalami pengaruh yang berbeda-beda, dan kondisi ini bersifat kompleks dengan faktor-faktor yang saling berinteraksi. Gejala OCD yaitu memiliki pikiran, dorongan, atau bayangan yang sebenarnya tidak diinginkan, yang menimbulkan rasa cemas atau penderitaan secara bermakna. Penderitanya akan berusaha untuk menekan atau mengabaikan pikiran, dorongan, atau bayangan tersebut, atau bahkan menetralkan hal-hal tersebut dengan tindakan lain secara berulang-ulang. Misalnya, mencuci tangan, merapikan, memeriksa, berdoa, menghitung, mengulang kata-kata tertentu dengan pelan. Penderita OCD merasa perlu melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk mencegah atau mengurangi rasa cemas, penderitaan, atau mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi. Tetapi, perlu diingat bahwa tindakan kompulsi yang dilakukan tidak realistis atau dilakukan secara berlebihan bila dibandingkan cara-cara yang normal untuk mencegah atau menetralisir sesuatu. Sebagai contoh, penderita OCD yang takut terkontaminasi kuman cenderung akan mencuci tangan secara berlebihan, atau ada aturan-aturan tertentu, misalnya 5 kali menggosok lengan, 9 kali menggosok telapak tangan, atau terlalu sering membersihkan rumah atau mandi sampai beberapa jam. Obsesi dan kompulsi ini sangat menghabiskan waktu, biasanya lebih dari 1 jam per hari, atau menyebabkan gangguan dan penderitaan dalam fungsi sosial,
pekerjaan, dan fungsi-fungsi penting lainnya dalam hidup. Gejala obsesi kompulsi yang muncul bukan akibat dari penyalahgunaan zat atau obat tertentu ataupun kondisi medis umum lainnya. Penderita OCD terkadang dapat merasa malu untuk menceritakan ke dokter apa yang dialami di awal pertemuan karena mereka menyadari apa yang menjadi obsesi kompulsinya merupakan hal yang berlebihan dan tidak wajar. Namun mereka sulit untuk tidak berpikir atau melakukan hal tersebut. Contoh kasus, misalnya seseorang yang merasa harus memeriksa kompor sebanyak 30 kali supaya tidak terjadi kebakaran dalam rumahnya. Orang tersebut tahu bahwa rumahnya belum tentu kebakaran seandainya dia tidak memeriksa kompor sebanyak 30 kali. Namun, pikiran untuk memeriksa kompor 30 kali terus-menerus muncul, sehingga dia akhirnya harus memeriksa kompor 30 kali, supaya membuat dirinya tenang. Beberapa tema yang sering terkait dengan OCD adalah pertama, kebersihan, atau obsesi akan kontaminasi dan kompulsi dengan membersihkan. Kedua, simetris, atau obsesi akan simetris dan kompulsi dengan mengecek, mengurutkan, dan menghitung. Ketiga, pikiran yang tabu atau terlarang, atau obsesi akan agresivitas seksual atau keagamaan dan kompulsi yang terkait hal tersebut. Keempat, menyakiti atau ketakutan akan melukai diri sendiri atau orang lain dan kompulsi dengan mengecek. Beberapa gangguan lain yang juga dikaitkan dengan OCD misalnya, pertama, body dysmorphic disorder, kedua, hoarding disorder, ketiga, trichotillomania, keempat, exoration atau skin picking disorder. Body dysmorphic disorder ditandai dengan preokupasi pada satu atau lebih dari penampilan fisik yang dianggap cacat oleh orang tersebut, padahal orang lain tidak melihat hal tersebut atau dianggap tidak bermakna. Hal ini diikuti dengan perilaku berulang, misalnya memeriksa cermin, perawatan berlebihan, atau mencari penentraman. Atau tindakan mental, misalnya membandingkan penampilan dirinya dengan orang lain. Hoarding disorder merupakan gangguan yang ditandai dengan kesulitan membuang atau berpisah dengan barang kepunyaannya tanpa melihat nilai dari barang tersebut. Hal ini berbeda dengan mengumpulkan barang pada umumnya. Pada hoarding disorder, terjadi akumulasi dari sejumlah besar barang-barang yang memadati atau mengacaukan ruang tamu, sehingga ruang tamu tersebut tidak bisa digunakan lagi. Trichotillomania ditandai dengan mencabuti rambut sendiri secara berulang sehingga berakibat kerontokan rambut, disertai upaya berulang untuk mengurangi atau menghentikan pencabutan rambut tersebut. Selanjutnya, exoration atau skin picking disorder ditandai dengan pencubitan berulang pada kulit sendiri yang mengakibatkan luka pada kulit, dan ada upaya berulang untuk mengurangi atau menghentikan pencubitan kulit. Kedua hal ini tidak dipicu oleh obsesi atau preokupasi, namun dapat didahului atau disertai dengan berbagai keadaan emosional, seperti perasaan cemas atau bosan. Hal tersebut juga dapat didahului oleh rasa tegang yang diikuti oleh rasa puas, senang, atau lega ketika rambut tercabut atau kulit tercubit. Pengobatan OCD dapat berupa konsumsi obat-obatan, menjalani psikoterapi, atau keduanya. Jenis obat yang diberikan biasanya antidepresan dengan dosis cukup tinggi. Bila masih belum membaik, dapat diberikan tambahan antipsikotik. Psikoterapi yang diberikan biasanya terapi melalui kognitif atau CBT. Tipe CBT yang diberikan biasanya berupa exposure dan response prevention. Itulah beberapa hal yang perlu diketahui seputar OCD. Jika telah merasakan gejala OCD yang makin mengganggu, segera lakukan penanganan ke dokter spesialis berpengalaman di rumah sakit terpercaya. Setelah membahas
tema kenali gejala obsessive compulsive disorder atau OCD, dapat disimpulkan bahwa OCD adalah gangguan mental yang ditandai dengan adanya obsesi atau pikiran yang berulang dan mengganggu, serta kompulsi atau tindakan yang dilakukan berulang kali untuk mengurangi kecemasan atau ketidaknyamanan akibat obsesi tersebut. Gejala OCD dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari dan dapat memerlukan pengobatan dan dukungan dari profesional kesehatan mental. Penting untuk mengenali gejala OCD dan mencari bantuan jika Anda atau seseorang yang Anda kenali mengalami gejala tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai OCD. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bro.